Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari komunikasi data. Yang pertama ada pengertian dari komunikasi data itu sendiri. Jadi, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih perangkat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan. Dasar utama dari komunikasi data adalah pertukaran bit-bit data yang diwakili oleh sinyal elektronik antara dua perangkat. Data yang dikirimkan dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan juga video. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam komunikasi data yang terdapat 5 komponen utama dalam komunikasi data. Pertama ada message atau data. Ini adalah informasi data yang ingin dikirimkan. Selanjutnya ada sender atau pengirim. Jadi ini merupakan perangkat atau alat yang bertugas mengirimkan message atau data tadi. Contohnya ada komputer, workstation, telepon, ataupun kamera video. Selanjutnya ada receiver, sesuai dari namanya yaitu penerima. Ini adalah perangkat yang menerima message atau data yang dikirim dari komponen sebelumnya yaitu pengirim. Contoh perangkat penerima tuh bisa berupa komputer, workstation, telepon, ataupun televisi. Selanjutnya ada medium atau media transmisi. Jadi ini adalah jalur fisik tempat di mana message dapat berjalan dari pengirim ke penerima. Contoh media transmisi meliputi kabel koaksial, kabel UTP, kabel fiber optik, dan gelombang radio. Yang terakhir ada protokol atau aturan. Jadi ini merupakan sekumpulan aturan yang mengatur pertukaran data antara pengirim dan penerima. Selanjutnya ada jenis data yang digunakan dalam komunikasi. Yang pertama ada angka ada angka. Jadi angka ini dikonversi menjadi biner untuk tujuan perhitungan. Serta format lainnya seperti audio. Jadi audio ini adalah rekaman atau penyiaran dari suara atau musik. Pertama terdapat dua komponen, yaitu ada mikrofon. Jadi sebuah transducer yang mengubah suara menjadi sinyal listrik. Dan terus selanjutnya ada speaker, sebuah transducer yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. Selanjutnya ada gambar. Jadi gambar ini direpresentasikan oleh urutan bit. Dalam bentuk yang paling mudah, sebuah gambar dari matriks yang terdiri dari piksel, di mana tiap piksel adalah representasi sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar yang dihitung per inci. Ukuran dari piksel ini tergantung dari resolusinya. Terakhir ada video. Jadi video ini adalah rekaman atau siaran dari sebuah gambar atau film. Video juga dapat berupa entitas yang sifatnya kontinu. Selanjutnya ada efektivitas sistem komunikasi. Jadi keberhasilan sistem komunikasi data tergantung pada beberapa karakteristik mendasar, termasuk delivery atau pengiriman. Jadi pengiriman data harus tepat waktu dan sampai di tujuan dengan baik. Selanjutnya ada timeliness atau ketepatan waktu. Jadi data harus dikirim dan diterima dalam waktu yang sesuai tanpa ada keterlambatan signifikan. Selanjutnya ada jitter, variasi dalam waktu pengiriman paket yang dapat mempengaruhi kualitas transmisi data, terutama untuk audio dan video. Selanjutnya ada tipe komunikasi. Tipe dalam komunikasi terdapat 3 tipe utama dalam komunikasi data. Yang pertama ada simplex, hanya ada satu arah pengirimannya. Contohnya keyboard yang hanya dapat mengirim input komputer. Selanjutnya ada half duplex, jadi kedua perangkat dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan tapi tidak dalam waktu bersamaan. Selanjutnya ada full duplex, jadi kedua perangkat dapat berfungsi sebagai pengirim dan penerima secara bersamaan. Sebagai contoh dalam komunikasi telepon. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abdurrahman Mujadid dengan NIM 33372400042. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data antara dua perangkat atau lebih menggunakan media transmisi yang bertujuan untuk memungkinkan transfer informasi yang akurat, cepat, dan juga efisien. Untuk elemen-elemennya ada sumber yaitu perangkat yang menghasilkan data, dan juga ada encoder yaitu mengubah data menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan. Yang ketiga ada media transmisi, saluran komunikasi yang digunakan untuk mengirim data. Ada decoder yaitu mengubah sinyal kembali ke format data aslinya, dan terakhir ada penerima yaitu perangkat yang menerima data. Dan untuk jenis media transmisi ada media kabelnya termasuk data DTP, STP, koaksial, dan juga serat optik. Untuk prosesnya yang pertama ada enkapsulasi data, lalu ada transmisi melalui media, dan juga ada verifikasi data. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis protokol. Untuk protokol ada TCP/IP, ada HTTP atau HTTPS, lalu ada FTP, ada SMTP, POP3 atau IMAP. Lalu untuk selanjutnya ada faktor kinerjanya, bisa dari bandwidth-nya, ada latensinya, jitter, kehilangan paket, ataupun yang lain. Dan untuk jenis komunikasinya, yang pertama adalah local area network, lalu ada MAN, metropolitan area network, lalu yang terakhir ada WAN, wide area network. Dan untuk contoh-contoh aplikasi komunikasi data ada VoIP yaitu Voice over Internet Protocol, lalu ada video streaming, e-commerce, dan terakhir ada perangkat rumah pintar. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Apabila ada kekurangan minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Mujadid dan juga Fatin atas penjelasannya tadi. Sekarang giliran saya, yaitu Dava Mat Farhan dengan NIM 3337234. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur protokol. Jadi arsitektur protokol itu ibarat tumpukan atau stack dari modul-modul yang memungkinkan dua perangkat bisa berbicara atau berkomunikasi antara satu sama lain. Nah, komunikasi ini tidak langsung antar perangkat, tetapi antar lapisan yang sejajar atau istilahnya peer layers. Setiap lapisan mengirim data pakai aturan tertentu yang disebut sebagai protokol. Dan protokol itu sendiri punya 3 fitur penting. Yang pertama ada sintaks, yaitu soal format data. Yang kedua ada semantik, yaitu bagaimana informasi dikontrol dan juga dicek. Dan ketiga ada timing, yaitu kecepatan dan urutan pengiriman data. Nah, arsitektur TCP/IP. Salah satu arsitektur protokol yang paling terkenal adalah TCP/IP. Sistem ini awalnya dikembangkan buat ARPANET, yaitu proyek militer Amerika Serikat, dan sekarang menjadi standar di internet. TCP/IP ini punya 5 lapisan utama. Nah, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah lapisan fisik. Ini yang paling bawah atau paling dasarnya. Fokusnya di media transmisi seperti kabel atau sinyal dan bagaimana data dikirim secara fisik. Yang kedua ada network access layer. Dia mengatur cara komputer mengakses jaringan, termasuk alamat tujuan dan jalur data, misalnya lewat Ethernet. Yang ketiga, internet layer. Disinilah protokol IP bekerja. Layer ini yang mengatur jalur antar data antar jaringan lewat router. Keempat ada transport layer. Disinilah TCP beraksi. Dia memastikan data sampai dengan aman dan urut ke tujuan. Dan yang kelima adalah application layer. Lapisan yang paling atas, tempat aplikasi seperti web browser atau email beroperasi. Nah, di sini protokolnya menyesuaikan dengan jenis aplikasi. Nah, yang ketiga, bagaimana data dikirim? Misalnya kalau Anda mengirim pesan dari laptop Anda, yaitu host sebagai host A, ya misalnya, ke temanmu sebagai host B. Yang terjadi itu seperti ini.
Pertama, aplikasi Anda kirim data ke TCP. Nah, TCP-nya meneruskan ke IP. Kemudian IP mengirim lewat Ethernet ke router. Lalu router meneruskan lagi sampai ke host B. TCP kasih port number, nomor urut, dan cek data. Nah, IP bantu menentukan rute. Jadi semuanya kerja bersamaan. Berikutnya ada bagaimana pentingnya alamat IP dan port. Setiap perangkat di jaringan memerlukan alamat IP agar bisa dikenali. Dan di dalam perangkat itu, setiap aplikasi memerlukan port number biar datanya tidak nyasar ke aplikasi lain. Nah, berikutnya ada pula contoh nyata kerja protokol data unit. Biar makin kebayang, ayo kita lihat bagaimana sih proses nyata waktu sebuah aplikasi mengirim pesan dari host A ke host B. Pertama, proses di host A mengasih pesan ke TCP dengan bilang seperti, nah kiriminnya ke host B. Kedua, TCP bakal menambahkan header yang isinya amat penting, yaitu isinya antara lain ada port tujuan agar tahu aplikasi mana yang harus diterima, maksudnya yang harus menerima. Kemudiannya nomor urutan supaya data bisa disusun ulang kalau ya tersampainya itu secara terpisah. Dan ketiga ada checksum buat mengecek apakah datanya rusak atau tidak di perjalanan. Lalu TCP mengoper atau memberi data itu ke IP dengan ibaratnya dia bilang begini, tolong ya ini host dikirim ke host B. Tapi IP tidak perlu tahu port tujuan, dia cuma mikir bagaimana caranya agar bisa tersampai ke alamat IP B ya. Lalu yang keempat, IP terus meneruskan data ke network access layer. Misalnya Ethernet bilang, nah antar ini ke router J dulu ya, dia yang tahu jalan selanjutnya. Di selama semua proses ini, data yang dikirim itu dibungkus terus-menerus jadi blok data yang lebih lengkap di tiap lapisan, menambah header sesuai tugas masing-masing. Dan tiap header itu punya informasi kendali penting supaya pesan bisa dikirim, diterima, divalidasi dengan benar. Nah, jadi begitulah pembahasan singkat soal arsitektur protokol dan TCP IP dalam komunikasi data semester 2 sebelum UTS ya. Mungkin katanya ini seperti ribet, tapi sebenarnya ini fondasi dari semua komunikasi data di internet. Semoga penjelasan kami cukup membantu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.